والخير والتأثير والمنع والانتفاع والإبادة والاستفادة والمطلعة والمستفيد بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء من الهدى والضلالة والخير إبادته والسنة ومرضته والثوابه وقربه سبحانه وتعالى ونعوذ به من شركنا ونعوذ الله سبحانه وتعالى من شر الدنيا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من العلماء والعاملين الفائزين بعلم اليقين وعلم اليقين حق اليقين وعلم العافية سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ارزقنا من النبيين والمرسلين وصراط المقربين صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala kita bisa menghadiri kajian rutin malam Rabu di majelis WRT 8 dalam keadaan sehat walafiat di semua dalam nugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan wasilah anugerah kita bisa hadir di majelis ilmu ini akhirnya mendapatkan ampunan rahmat dan berkah Ibu dan bapak sekalian, malam ini kita mengambil satu materi saja, fikihnya. Nomor 9 saya ada keperluan yang lain, jadi cukup untuk malam ini materi saja yaitu fikih. Kita lanjutkan kajian yang sebelumnya mengenai salat Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumil ibadah. Keutamaan salat Jumat dibandingkan dengan salat fardu yang lain adalah salat Jumat merupakan salat fardu yang paling utama. Afdhalus shalawat wal mafruḍah. Salat Jumat itu adalah salat fardu yang paling utama, yang paling besar. Wa jama'atuha afdhalu jama'ati. Dan berjamaah di dalam salat Jumat adalah jamaah yang paling afdal. Sebab jamaah di dalam salat Jumat hukumnya fardu ain. Sedangkan jamaah di dalam sholat fardu yang lain hukumnya fardu kifayah. Ada yang mengatakan sunnah. Dan sholat Jumat ini min khususiyati hadhil ummati adalah ibadah spesial umat Nabi Muhammad SAW yang tidak Allah wajibkan kepada umat-umat yang lain. Jadi hanya umat Nabi sajalah yang mendapat kekhususan sholat Jumat. Beda dengan sholat yang 5 waktu, ya. Itu kan gabungan dari semua syariat. Artinya Nabi-Nabi terdahulu melaksanakan sholat yang 5 waktu dengan waktu yang khusus. Ada Nabi yang sholatnya maghrib saja, ada Nabi yang sholatnya subuh saja, zuhur saja, asar saja, maghrib saja. Kemudian digabungkan oleh Allah, diberikanlah kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi sholat Jumat nggak ada dari mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa. Baru Allah kasihkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Maka beruntunglah bagi mereka yang rajin istiqomah melaksanakan menghadiri sholat Jumat. Adapun hadis yang berbicara mengenai keutamaan sholat Jumat banyak sekali. Di antaranya adalah hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shalawatul khamsu." Salat yang 5. Wal jumu'atu ila jumu'ati. Jumat sampai Jumat lagi. Wa Ramadan ila Ramadan. Ramadan sampai Ramadan lagi.
mukaffiratun lima bainahunna, semua itu bisa menjadi penyebab ampunan dosa di antara keduanya. Ramadan kemarin hingga Ramadan sekarang, ini bisa menjadi penyebab ampunan dosa antara dua Ramadan. Jumat kemarin hingga Jumat sekarang yang akan datang, itu bisa menjadi penyebab ampunan dosa di antara keduanya. Sholat 5 waktu subuh sampai zuhur itu menjadi ampunan dosa di antara keduanya. Nanti sholat asar jadi ampunan dosa di antara zuhur dan asar. Asar ketemu maghrib jadi ampunan dosa antara asar sampai maghrib. Maghrib sampai isya jadi ampunan dosa antara kedua itu. Dari isya hingga ketemu subuh jadi ampunan dosa di antara dua waktu itu. Jadi kalau kita menjaga sholat 5 waktu, puasa Ramadan, sholat Jumat, habis semua dosa kita. Alhamdulillah. Kalau ibadahnya diterima, kira-kira terima nggak? Bisa. Kerja amat sih. Mudah-mudahan diterima. Amin. Di hadis yang lain, idza stunibatil kabair, hal demikian itu yang diampuni adalah dosa kecil, dosa besar tidak. Hadis yang lain riwayat Imam Ahmad dari Aus bin Aus. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghassala yaumal jum'ati wa tasam." Barang siapa yang mandi di hari Jumat, wa bakara wa bitakar, lalu ia datang pagi-pagi menuju sholat Jumat, wa masya walam yarkab, dan dia berjalan kaki tidak berkendara, wa dana minal imam, lalu dia menempati posisi dekat dengan imam, wastama'a walam yarkab, dia simak yang disampaikan khatib, dia tidak bermain bersenda gurau. Kana lahu bi kulli khutwatin 'amalu sanatin, maka setiap langkahnya menuju masjid akan dicatat oleh Allah amal ibadah 1 tahun. Ajru siyamiha wa qiyamiha. Maksud daripada pahala setahun itu adalah pahala puasa dan bangun malam. Jadi setiap kita melangkah ke masjid dalam kondisi sudah bersih, sudah mandi, pagi-pagi jalan kaki, tidak naik kendaraan, lalu kita mendekat ke imam, berarti di shop yang pertama. Kemudian kita menyimak yang disampaikan khatib, kita khusyuk, maka setiap langkah kita dari rumah menuju masjid, setiap langkahnya Allah catat ibadah 1 tahun. Ibadah apa? Siang puasa, malamnya bangun malam selama setahun. Itu yang 1 langkah. Kalau ke masjid ada 500 langkah, dapat pahala ibadah 500. Cuma syaratnya ketat ya. Ketat. Mandi, datang pagi. Datang pagi. 9 udah datang. Ya mungkin kalau dikata jam 10-an sedang datang. So pertama, dengarkan ya nasihat khatib, jangan tidur. Sebagian orang bukan sebenarnya, malah kebanyakan tidur. Tapi itu merupakan indikasi bahwa negara kita negara aman. Ya, jadi kalau kita pengen tahu nih suatu negeri aman atau tidak, lihat situasi pada saat khatib sedang khutbah. Kalau jamaah banyak yang tidur, berarti situasi negara kita aman. Kalau di Timur Tengah Pak, di Syria, di Yaman atau di negeri mana, di Irak, itu sholat khutbah pergi sholat khutbah kayak mau pergi ke medan perang. Maksudnya gimana? Keluar rumah pergi ke masjid untuk sholat Jumat, wallahu a'lam bisa pulang lagi ke rumah atau tidak. Kenapa? Kadang-kadang lagi sholat Jumat dibom masjid. Jadi gak ada yang ngantuk. Ya, kalau di kita pasti banyak ya ngantuk, berarti alhamdulillah. Dan mudah-mudahan terus ya. Makanya bersyukur sekali ya dari kalangan pemerintahan sangat ketat sekali ya di dalam masalah radikalisme. Karena kalau kelompok semacam itu dibiarkan akan menjadi
seperti negara Timur Tengah, yang kasar-kasar dikit udah ya, daripada nanti menimbulkan masalah dan madarat yang lebih besar, mending mumpung dari mulai asapnya muncul udah dipadamin dulu. Jangan sampai kalau udah besar kan apinya sulit dipadamkan. Nah, itu diantara hadis yang menjelaskan tentang keutamaan hadir sholat Jumat. Nah, mengenai sejarah kapan diawalinya kewajiban sholat Jumat, telah dikatakan oleh para ulama, furidot di Makkah lailatul Isra wal Mi'raj. Sholat Jumat itu pertama kali diwajibkan adalah di Mekah pada saat malam Isra wal Mi'raj. Berarti pada malam Isra wal Mi'raj bukan hanya kewajiban sholat 5 waktu, berikut juga di dalamnya kewajiban sholat Jumat Allah berikan kepada Rasul. Kemudian kewajiban apa? Wudu, kewajiban mandi, kewajiban istinja. Ini pada malam Isra Allah turunkan kepada Rasul. Wa awwalu man sholaha As'ad bin Zurarah radhiyallahu anhu ma'a Mus'ab bin Umair nahiyata Quba bil Madinah. Nah, tapi yang pertama kali melakukan sholat Jumat adalah As'ad bin Zurarah bersama sahabat Mus'ab bin Umair di Masjid Quba di Madinah. Bukan Nabi yang pertama kali melakukan, meskipun syariat pertama kali kan dikasih kepada Nabi. Tapi yang pertama mempraktekkan sholat Jumat itu bukan Nabi. Kenapa? Karena Nabi masih berada di Mekah, situasi yang sangat menakutkan. Bahkan para sahabat banyak yang menyembunyikan identitas keislamannya, banyak para sahabat yang menyembunyikan ibadahnya. Kenapa? Karena memang menjadi sorotan orang-orang kafir, sedang dicari, diburu Nabi Muhammad dengan para sahabatnya. Bagaimana mungkin bisa melakukan sholat Jumat yang secara berjamaah terang-terangan, wong sholat aja kadang sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena Islam di Mekah masih belum kuat. Nah, maka yang pertama kali melakukan sholat Jumat adalah As'ad bin Zurarah bersama Mus'ab bin Umair di Masjid Quba. Masjid Quba itu terletak di kota Madinah. Ya. Nah, baru setelah Nabi hijrah ke Madinah, barulah Nabi mendirikan melaksanakan sholat Jumat. Adapun syarat wajib Jumat, maksudnya jika syarat-syarat ini ada pada diri seseorang, maka ia berkewajiban melakukan sholat Jumat. Itu maksudnya. Jadi syarat-syarat wajib Jumat, maksudnya apa? Hal-hal yang jika ada pada diri seseorang, ia wajib melakukan sholat Jumat. Jika kurang saja satu, maka tidak wajib sholat Jumat. Ada berapa syarat wajib sholat Jumat? Jawabannya adalah sab'atun, 7. Jadi jika ada 7 hal yang merupakan syarat wajib Jumat pada diri seseorang, maka dia berkewajiban melakukan sholat Jumat. Mana syarat yang pertama? Al-Islamu adalah beragama Islam. Fala tajibu ala kafiril asli, sehingga sholat Jumat tidak diwajibkan kepada kafir asli. Ya, kafir asli yaitu seseorang yang lahir dari ibu dan bapak yang beragama non-Islam, itu kafir asli namanya. Ada kafir asli, ada kafir, jangan bilang palsu ya, kafir aridi, kafir yang datangnya belakangan. Awalnya dia Islam kemudian kafir, maka kita sebut dengan kafir aridi atau lebih familiar dengan sebutan murtad. Murtad itu kafir aridi, jadi kafir yang datangnya belakangan. Sebab dulunya dia penganut agama Islam, lalu kemudian murtad. Dan bagi kafir aridi atau murtad ini wajib dia. Kenapa wajib? Karena dia pernah Islam. Cuman istilah wajib di sini bukan berarti orang yang murtad kemudian harus ke masjid sholat Jumat, tidak. Maksud wajib di sini adalah dia berdosa karena meninggalkan sholat Jumat, dan nanti jika bertobat kembali lagi
ke agama Islam, maka dia wajib mengqadha sholat Jumat itu dengan cara sholat zuhur. Karena kan gak mungkin qadha Jumat dengan Jumat, sebab Jumat syaratnya harus berjamaah. Maka dia mengqadha Jumat yang dia tinggalkan dengan sholat zuhur nanti kalau sudah masuk Islam lagi. Itu makna kafir aridin yang tetap berkewajiban Jumat. Bukan berarti masuk ke masjid ikut sholat yang gak sah sholatnya. Maksudnya kalau dia masuk Islam lagi, dia wajib mengqadha Jumat itu dengan sholat zuhur. Syarat yang pertama adalah beragama Islam. Syarat yang kedua al-bulugh, balik. Dan balik itu cirinya ada berapa? Nah, ciri balik. Alamatul bulugh, tanda-tanda orang sudah balik. Salah satu. Ada 3 ya. Banyak. Pertama, keluar haid bagi perempuan yang usianya minimal 9 tahun. Yang kedua, keluar air mani bagi laki-laki ataupun perempuan yang usianya minimal 9 tahun. Yang ketiga adalah usia 15 tahun. Meskipun belum haid, meskipun tidak keluar air mani. Kalau sudah 15 tahun berarti dia sudah balik. Kira-kira sudah pada balik belum? Sudah lewat ya? Fala tajibu ala sobi, sehingga sholat Jumat tidak wajib atas sobi, anak kecil yang belum balik. Bagaimana kalau anak kecil ikut sholat Jumat? Nah, jika anak kecilnya ini sudah tamyiz dan dia melakukan praktek sholat dengan benar, diawali dengan bersuci, pakaiannya suci, sholatnya juga sempurna, maka hukumnya sah. Ya, anak kecil tapi yang sudah tamyiz. Tamyiz itu bisa kita lihat dari ciri-ciri apa? Bisa makan sendiri, bisa minum sendiri, bisa istinja sendiri. Itu tamyiz. Kira-kira usia berapa? 8 tahun, 9 tahun, 10 tahunan. Itu tamyiz juga. Jadi kalau sholatnya benar biasa. Cuman pahalanya nanti untuk siapa? Untuk kedua orang tuanya. Syarat wajib yang ketiga al-aqlu, berakal. Bala tajibu 'alal majnun, tidak wajib salat Jumat kepada orang gila. Kenapa tidak wajib? Karena tidak berakal. Maka kalau ada umat Islam laki-laki tidak salat Jumat sedangkan dia sehat, maka dia orang Allahu a'lam. Bisa musafir Pak, ya Rasulullah, orang gila. Hati nih, bisa pencemaran nama baik kan? Ada gila. Mungkin musafir, kan musafir nggak wajib dulu. Gitu. Jadi yang ketiga berakal, orang gila nggak wajib sholat Jumat, tapi maksain gimana? Ya tidak sah. Beda kalau anak kecil yang sedang tamyiz, belum wajib, tapi kalau sholat Jumat tetap sah. Syarat yang keempat al-hurriyah, merdeka. Merdeka di sini bukan terbebas dari penjajahan, ya beda. Merdeka di dalam fikih itu maksudnya apa? Terbebas dari perbudakan. Gitu. Karena manusia itu kan ada yang merdeka, ada yang budak. Budak itu berarti ia tidak memiliki dirinya sendiri. Dirinya, hartanya dimiliki oleh majikannya. Sehingga oleh majikannya ia bebas untuk dipekerjakan sebagai apa saja, bahkan tidak diberikan upah pun tidak soal. Kenapa? Karena memang yang namanya hamba sahaya, apa yang dia lakukan, apa yang dia miliki, apa yang dia dapatkan, bahkan tubuh dari mulai rambut sampai kaki itu milik majikannya. Namanya hamba sahaya. Dan sistem perbudakan itu terjadi karena adanya peperangan. Salah satu pihak kalah, kemudian ditawan, kemudian disidang, lalu dijatuhkan hukum perbudakan, maka dijual belikanlah. Nah, dari situlah muncul sistem perbudakan. Nah, syarat sah atau syarat wajib Jumat adalah harus merdeka. Sehingga hamba sahaya tidak wajib sholat Jumat. Dan hamba sahaya itu macam-macam. Ada hamba sahaya muba'ad,
Muba'ad artinya separuh tubuhnya milik majikannya, separuh tubuhnya milik dia. Kok bisa separuh-separuh itu? Ya mungkin dulunya hamba sahaya ini milik 2 orang. 2 orang beli hamba sahaya, uangnya patungan 50-50. Maka setengah tubuhnya milik fulan bin fulan, setengahnya milik yang lain. Nah kemudian yang setengah tubuhnya itu telah dimerdekakan oleh si pemilik yang pertama, sehingga setengah tubuhnya dia merdeka, setengah lagi masih hamba sahaya. Itu namanya muba'ad. Sama, tidak wajib sholat Jumat juga. Begitu pula hamba sahaya mukatab, ya, hamba sahaya yang berusaha sedang menebus ya kemerdekaannya pada majikannya dengan menyicil bayaran setiap sebulan sekali atau per 2 bulan sekali sekian dengan angka nominal yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Itu hamba sahaya mukatab, sama tidak wajib sholat Jumat. Tapi kalau sholat Jumat tetap sah. Tuh, ya. Jadi kalau sholat Jumat pun tetap sah. Tapi kalau berkata wajib tidak wajib. Tapi kalau mau sholat Jumat tetap sah. Gitu. Kemudian yang kelima az-zukurah, laki-laki. Syarat wajib Jumat yang kelima adalah zukurah, harus laki-laki. Fala tajibu 'alal mar'ati wala 'alal khuntha, sehingga sholat Jumat tidak wajib atas perempuan dan khuntha. Khuntha itu apa namanya? Transgender ya? Bencong. Bukan, transgender. Jadi yang punya 2 alat vital. Kalau bencong mah cowok. Apa ya? Transgender. Bencong banci. Apa? Iya, apa namanya? Bencong banci. Ya Kalau istilah transgender. kita. Nah, Kalau banci, itu aja bencong. bencong juga. Transgender. Iya. Punya 2 alat Transgender. kelamin atau tidak punya alat kelamin sama sekali. Itu namanya khunsa. Khunsa dan perempuan tidak wajib sholat Jumat. Tapi kalau perempuan atau khunsa mau sholat Jumat, ya tetap sah. Makanya kalau tidak salah di sebagian daerah di Jawa itu banyak perempuan yang sholat Jumat. Iya, benar ya? Iya. Padahal kan nggak wajib, tapi tetap sah. Tetap sah. Syarat wajib Jumat yang keenam adalah sehat. Fala tajibu 'alal marid alladhi yashqu 'alaihi al-qudur kama syaqqatil masyi fil matar. Tidak wajib sholat Jumat kepada orang yang sedang sakit yang sulit baginya menghadiri sholat Jumat, seperti kesulitan berjalan pada saat hujan. Ya. Jadi kalau sakitnya ringan malah bisa ditahan, ya itu nggak jadi soal, tetap wajib. Ini sakit yang berat, ya. Yang kalau dia memaksakan pergi Jumatan akan membuat dia mendapatkan kesulitan yang berat, seperti batuk yang terus menerus menyambung, ya, atau mungkin pusing, kunang-kunang. Kalau dipaksakan dia bisa terjatuh. Ini nggak wajib sholat Jumat, nggak wajib sholat Jumat. Faiza hadara ba'da zawali. Tapi kalau yang sakit ini ternyata memaksakan diri pergi ke masjid, hadir sholat Jumat setelah tergelincir matahari ke barat, artinya setelah masuk waktu zuhur, fala yajuzu lahul insiraf, maka nggak boleh pulang lagi. Jadi kalau dari awal memang nggak wajib sholat Jumat nih, karena sedang sakit. Kalau dipaksakan ya berat, tidak wajib sholat Jumat karena dia sedang sakit, ya. Ternyata dia memaksakan, saya pengen hadir, dan dia hadir pada waktu Jumat sudah tiba, dan waktu Jumat itu kan waktu zuhur, ya. Di waktu Jumat tiba dia sudah hadir di masjid, maka yang sakit ini awalnya tidak wajib sholat Jumat karena sudah ada di masjid pada saat waktu Jumat, gak boleh dia pulang. Tuh. Illa idza syaqqa 'alaihi al-intidhar masyaqqatan syadidatan la tuhtamal, kecuali kalau dengan sebab menunggu ia akan mendapat kesulitan yang berat yang tidak mungkin ia bersabar dalam menahannya. Nah, itu baru boleh pulang. Tapi kalau baru sakit tetap nggak boleh pulang. Kenapa? Salah siapa maksain hadir? Gitu. Tapi kalau gini misalnya jam 11 dia berangkat Jumat, saya pasti Jumatan sayang, padahal dia sakit, panas, pusing, lemas, duduk, ternyata ya Allah, nunggu 15 menit aja udah capek.
letih, keringat dingin, ya Allah. Dia pengen pulang tuh, boleh apa enggak? Datang jam 11, nunggu 15 menit, jam 11 15 menit. Ternyata, ini nggak enak badan, nggak beres nih kalau terus. Boleh nggak pulang? Boleh. Kenapa boleh? Belum tergelincir. Belum masuk waktu Jumat. Kemudian yang ketujuh, iqamah. Iqamah yang mukim. Ya. Tidak wajib Jumatan kepada orang yang sedang musafir. Orang yang musafir tidak wajib sholat Jumat. Cuman yang telah melakukan safar sebelum terbit fajar di hari Jumat. Itu. Dari hari Kamis sudah musafir, dari malam Jumat sudah musafir, atau jam 3 dini hari musafir. Berarti kan ketika terbit fajar di hari Jumat dia sudah dalam keadaan musafir, maka enggak wajib sholat Jumat. Tapi kalau yang musafirnya pagi jam 7 misalnya hari Jumat, wajib sholat Jumat. Oh, saya kan musafir. Anda musafirnya setelah terbit fajar di hari Jumat. Gitu. Bagaimana dengan mustautin? Nanti ada mukim, ada mustautin. Ini beda. Nah, perbedaannya apa? Mukim itu adalah orang yang niat tinggal di suatu daerah selama 4 hari atau lebih. Lebihnya di sini bisa setahun 2 tahun. Tapi di dalam hatinya tetap ada niat, kapanpun nanti saya akan pulang ke kampung halaman saya. Maka status dia adalah mukim. Seperti apa? Santri misalnya. Mondok di pesantren 10 tahun. Dari mulai masuk ke pondok kan sudah niat pengen tinggal di pesantren. Cuman kan dalam hatinya ada niat pengen pulang lagi ke kampung halaman. Maka meskipun tinggal 10 tahun di pondok, santri itu dikatakan mukim, bukan mustautin. Maka dia wajib sholat Jumat santri. Ya. Nah kira-kira yang hadir di sini mukim atau mustautin? Nah kalau mustautin itu orang yang tinggal di suatu daerah yang tidak akan bepergian kemanapun, yang tidak akan pindah kemanapun dalam keadaan musim dingin ataupun musim panas, kecuali ada kebutuhan. Sekedar kebutuhan dia keluar, tidak ada kebutuhan tetap tinggal di situ. Tidak ada niatan pengen pulang ke kampung halamannya, itu mustautin. Nah berarti yang ada di sini kebanyakan mustautin atau mukim? Mukim. Emang ada niatan pengen pulang lagi? Jawab. Hah? Mungkin kita mustautin. Kalau mungkin kita mah. Kalau istri saya tinggal di Solo, dan kalau istri saya tinggal di kampung. Oh, berarti mungkin. Saya kan belum tentu. Belum tentu. Tapi kan ada juga niatannya. Berarti mungkin. Mungkin bukan mustautin. Nanti perbedaannya ini Pak. Kalau mukim itu hanya sebatas wajib sholat Jumat. Kalau mustautin bukan hanya wajib Jumat, tapi sah mendirikan Jumat. Tuh, jadi bilangan yang 40 itu kan bilangan minimal jamaah sholat Jumat. Yang 40 itu ya harus mustautin. Karena yang mukim hanya nebeng, nggak masuk bilangan 40. Paham ya? Iya. Seperti karyawan yang di pabrik, statusnya apa? Mungkin mustautin. Mungkin dia kan nggak bakal tinggal di situ terus, pulang ke rumahnya. Berarti statusnya mungkin yang di pabrik. Maka mereka itu hanya berkewajiban sholat Jumat, tidak berhak mendirikan sholat Jumat. Itu makanya kenapa ada banyak ulama yang kritis nggak boleh mendirikan Jumat di pabrik. Kenapa? Karena status mereka bukan mustautin tapi mukim. Mukim. Kedudukan kan gitu. Kedudukan di mana? Pendidikan. Iya, itu kan mendirikan sholat Jumat di pinggir masyarakat. Sekarang nggak ada ya? Masih akhirnya Masih ada aja. Ya, cuma memang ada di dalam qaul qadim ya, pendapat Imam Syafi'i di Irak bahwa yang mukim ini juga boleh mendirikan Jumat. Tapi ini pendapat yang lemah, sangat lemah. Sebagaimana kita katakan bahwa jika ada pendapat ada qaul qadim dengan qaul jadid, maka yang diambil adalah qaul jadid. Ya, kecuali beberapa masalah. Tapi dalam masalah Jumat tidak masuk tuh pengecualian.
Ya makanya wajar banyak sekali ulama yang kritis jangan mendirikan Jumat di perusahaan. Kenapa? Karena status mereka bukan mustautin, tapi mukim. Yang mukim itu hanya sebatas wajib sholat Jumat. Awas tuh, bukan mendirikan. Mendirikan itu kan bilangannya 40, termasuk hitungan dari 40 itu. Kalau yang mungkin menyangka hanya wajib Jumatan, bukan mendirikan, bukan mengadakan. Bedakan tuh bahasa mengadakan sholat Jumat, mendirikan sholat Jumat dengan melaksanakan sholat Jumat. Kalau yang mungkin hanya wajib melaksanakan sholat Jumat, bukan mendirikan sholat Jumat. Gitu, ya. Tapi ada juga ulama yang sedikit bijak mungkin menyikapi hal itu. Kalau keluar pergi sholat Jumat jaraknya jauh, gak bakal kekejar. Enggak, kadang-kadang kalau yang pabrik nggak terlalu luas, mau terbatas juga bisa. Kayak yang saya tahu aja ya, kayak di PMI itu kan bisa dia ikut ya jam Jumat keluar, sebab masjidnya dekat rendengan dengan pabrik, ya dekat. Jadi tinggal keluar bisa kekejar. Gitu. Atau misal Mayora bisa dia kalau dulu ke Keramat sholat, gitu kan. Nah, tapi kalau yang kayak Ikong masuk Ikong luas ya, itu kalau sampai ngejar Jumatan keluar kayak nggak bakal kekejar. Hanya 1 jam benar. Maka menyikapi hal itu ya sudah, dirikan Jumat di sana, tapi sholat zuhur. Kenapa? Karena mendirikan Jumatnya ngikutin pendapat yang lemah. Nah, sedangkan pendapat yang kuat tidak boleh mendirikan Jumat, sholat zuhur saja. Nah, maka disiasatinya dipilihkan pendapat ya sudah gabungin dua-duanya. Maksudnya gimana? Jumat didirikan, setelah Jumat sholat zuhur. Aman itu, aman. Yang kurang aman itu ya udah Jumatan nggak sholat zuhur, itu yang nggak aman. Ya. Maka yang di pabrik itu lebih utama ya sholat Jumat ya, dirikan, setelah itu sholat zuhur. Awal-awal saya ingin mengajarkan itu dan alhamdulillah sudah beberapa perusahaan mengikutinya. Ya, setelah mulai dipraktekkan saya keluar, makanya sekarang saya nggak pernah khutbah di pabrik lagi, bahkan di luar pun nggak pernah. Di luar pun paling di tempat Bestari udah selesai sama di Al-Jihad. Nah, sampai di mana tadi? Mukim dan mustautin, ya. Jadi kalau yang mukim itu adalah orang yang niat tinggal di suatu daerah, niat tinggalnya selama 4 hari atau lebih, bahkan sampai puluhan tahun, tapi tetap dalam hati ada niatan pulang ke kampung halaman suatu saat nanti. Itu namanya mukim. Tapi kalau mustautin, orang yang tinggal di suatu kampung yang tidak akan pernah musafir di musim panas ataupun musim dingin, istilahnya hujan gede, geluduknya berapapun misalnya, gak bakal musafir kemana-mana kecuali dalam keadaan hajat, ada kebutuhan. Itu namanya mustautin. Berarti ya, kalau di sini kebanyakan mungkin mustautin. Mustautin lah. Kebanyakan ada niatan pulang. Banyak yang tetap banyak. Ya, nanti kalau saya pensiun, kalau meninggal maksudnya gini, ada niatan nanti kalau saya udah nggak kerja di sini lagi, udah pensiun, punya uang pasangan, saya pulang ke kampung halaman buat rumah di sana. Banyak yang kayak gitu kan ya? Oh iya, PR juga. Berarti bukan mustautin, mungkin. Kalau saya mah enggak sih. Jadi di sini ada. Saya lampu. Tinggal melampu. Nah, berarti kalau memang kebanyakan ini harus dipertimbangkan juga. Yang sholat Jumat itu berapa orang sih di masjid? Taruh misalnya ada sekitar 1.000 orang ya. Misalnya berapa penampung? Nampung jamaah berapa itu? Masjid At-Taqwa ada 1.000. Yang 500 lah. Itu yang 500 kira-kira yang 40 mustautin ada nggak sih? Insya Allah ada. Allah barang kan? Insya Allah ada. Nggak jangan insya Allah. Sholat itu dia harus yakin. Nah, Ya. Kenapa? Untuk menentukan nanti wajib sholat zuhur atau tidak. Gitu. Ya, untuk menentukan nanti setelah Jumatan wajib zuhur atau tidak gitu.
Karena kalau memang statusnya kebanyakan mukim, bahkan nggak ada 40 yang mustautin, paling ya bisa pangkos satu. Kalau itu ada 10 yang mukim. Di sini pun kayaknya mukim semua kayaknya, karena ada niatan pengen pulang ke kampung halaman nanti kalau sudah sukses pengen bawa rumah di sana misalnya gitu kan. Nah berarti setelah Jumatan sholat dohor dong. Karena yang mendirikan Jumat itu bukan mustautin tapi mukim. Nah karena tidak mungkin kan kita nanya per individu, kamu mungkin muslim sini? Hah? Nggak mungkin kan? Untuk menyinggung perasaan orang, maka lebih utama kita mengambil sikap kehati-hatian habis sholat Jumat. Ya, tapi kalau kayak masjid-masjid di kampung kan itu udah jelas mustautin semua. Lebih hati-hati berarti setelah Jumatan sholat Duhur, ada orang. Tapi kadang orang yang sudah dikasih tahu tetapnya ya. Sekarang pausannya di sini juga. Iya, sekarang pausannya di sini ngomong. Wa tajibul Jum'atu ala man sami'al azana min tarafil qaryati awil baldati mimma yalil baladal ladzi tuqamu fihil Jum'atu. Memang sebagian daerah itu ya kayak di Cianjur, Sukabumi, termasuk saya dulu di Yaman itu tidak menggolongi sholat duhur. Kenapa? Karena jarang ada pendatang. Semuanya penduduk asli. Paling pendatang itu ya santri, gitu. Kalau di sini kan kita udah bercampur, banyak yang ngontrak, banyak yang mampir. Jadi nggak mutlak semuanya mustautin, bercampur sama yang mungkin. Wajib sholat Jumat ala man sami'al azana, kepada orang yang mendengar azan min tarfil qaryati, dari ujung desanya, awil baldati atau daerahnya, mimma yalil baladal ladzi tuqamu fil Jum'atu, ya, yang berdampingan dengan daerah yang didirikan Jumat pada daerah itu. Ma'asukunir rihi wasauti, dalam situasi angin dan suara tidak terganggu oleh cuaca. Maksudnya gimana? Jika seseorang tinggal dalam satu kampung, yang mana di kampung itu jumlah laki-laki yang mustautin gak sampai 40, berarti kan tidak bisa mendirikan Jumat. Cuman kampung itu berdampingan dengan kampung yang jumlah laki-laki mustautinnya ada 40 lebih, sehingga mendirikan Jumat. Kemudian adzan dari kampung sebelah. Nah kalau adzan itu terdengar oleh orang yang tinggal di kampung yang tidak ada Jumatannya, mendengar dari ujung desa, maka yang mendengar itu wajib Jumatan ke sana. Meskipun di kampungnya tidak ada Jumatan, dia wajib Jumatan ke kampung yang lain. Cuman adzannya yang nggak pakai speaker. Kalau pakai speaker mah sampai di luar juga kedengeran. Orang adzan di sini sampai rumah saya kedengeran Pak. Kalau anginnya ke sono, oh ini mah suara si anu ya. Pangkos. Suara pangkos. Kedengeran sampai ke rumah saya itu. Kalau angin lagi ke sono mah jelas itu. Kayak di samping rumah aja suaranya, masya Allah. Berarti kalau orang nih, misalnya banyak pertanyaan nih, dia dikirim oleh perusahaan ke Jepang. Di sana nggak ada Jumatan. Kalau mau Jumatan harus 1 jam pergi ke kampung muslim atau masjid. Wajib nggak dia Jumatan? Kan nggak dengar. Hah? Musafir. Musafir berarti. Musafir. Tapi kalau sudah niat mukim, ya lebih daripada 4 hari, kan statusnya mukim dia. Cuman karena tidak mendengar suara adzan, maka tidak wajib Jumat, cukup sholat duhur, nggak perlu ngebelain sampai 1 jam merangkak adzan. Aqsamun nas fi huduril jum'ati sitta. Nanti kita akan bahas golongan-golongan manusia di dalam menghadiri sholat Jumat. Ada yang wajib, bisa, tapi tidak mempengaruhi sahnya sholat Jumat. Itu nanti kita bahas, ada 6 golongan. Cukup sampai di sini saja. Mohon maaf atas keterbatasan waktu. Sebelum saya tutup, saya beri izin 2 atau 1 pertanyaan